Pernah nggak sih kalian perhatikan siklus keuangan kalian sendiri setiap bulannya? Coba rasakan pelan-pelan momen ini. Tanggal 25, notifikasi mobile banking berbunyi, ting, ada deretan angka berwarna hijau masuk ke rekening. Di detik itu juga, postur tubuh kalian langsung tegak. Dada terasa busung, kalian merasa jadi raja sehari, sultan dadakan yang siap menaklukkan dunia. Langsung buka aplikasi e-commerce, keranjang belanja yang sudah numpuk berbulan-bulan, tanpa ampun langsung di check out. Pesan makanan yang paling mahal, pakai aplikasi online buat dalih self-reward karena sudah capek kerja. Semua terasa indah bukan? Tapi coba kita jujur-jujuran, masuk tanggal 26, serangan fajar dimulai. Tagihan listrik ditarik otomatis, cicilan paylater jatuh tempo. Langganan streaming ini, itu terpotong tanpa permisi. Tiba-tiba di tanggal 28 pagi, saat kalian mau beli sarapan, kalian cek saldo, dan angkanya sudah kembali ke 3 digit, jantung langsung berdebar. Kalian harus kembali memutar otak, bertahan hidup bermodalkan mie instan, dan janji-janji manis sampai bulan depan. Siklus ini berulang terus-menerus, seperti hamster yang berlari di roda putar tanpa pernah sampai ke tujuan. Kalau kalian ada di fase ini, dengarkan baik-baik. Masalah kalian mungkin bukan sekadar nominal gaji Yumar yang kurang, tapi sistem pertahanan keuangan kalian yang bocornya sudah sekelas bendungan jebol. Hari ini kita akan bedah tuntas kenapa gaji kalian rasanya selalu menguap begitu saja, dan bagaimana cara memutus rantai kemiskinan gaya baru ini. Mari kita mulai dari level pertama. Menghentikan pendarahan. Kalian merasa miskin bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena kalian tanpa sadar membiarkan uang itu dirampok perlahan setiap harinya. Kita pakai matematika sederhana anak SD. Coba cek histori aplikasi pesan antar makanan kalian hari ini. Anggaplah harga makanan aslinya cuma Rp25.000, tapi ditambah ongkos kirim, biaya layanan aplikasi, biaya bungkus, dan pajak. Total yang kalian bayar jadi Rp40.000. Ada selisih Rp15.000 yang kalian bakar setiap hari hanya untuk mensubsidi rasa malas kalian sendiri. Kalau diakumulasi sebulan, Rp450.000 melayang. Uang segitu setara dengan beras puluhan kilo yang bisa ngasih makan satu keluarga. Tapi kalian tukar hanya demi gengsi diantar sampai depan meja kerja. Belum lagi jebakan psikologis di minimarket. Kalian niatnya cuma mau beli air mineral ke Indomaret. Tapi karena tata letak tokonya sudah dirancang sedemikian rupa, pulangnya kalian malah bawa cemilan, kopi susu botolan, atau barang promo yang sebenarnya nggak kalian butuhkan. Kalian pikir kalian untung, dapat diskon tebus murah. Padahal di saat yang sama, dompet kalian sedang disedot habis-habisan oleh strategi bisnis yang matang. Uang receh yang keluar tiap hari ini, kalau dikumpulkan, adalah peluru yang bisa membunuh masa depan kalian. Lalu, mari kita bahas monster terbesar abad ini, jebakan paylater atau cicilan konsumtif. Kalian beli sepatu atau smartphone seharga jutaan rupiah, lalu dicicil 12 bulan supaya terasa ringan per bulannya. Kalian pikir kalian pintar mengatur arus kas, biar kelihatan seperti old money di tongkrongan. Padahal, aslinya no money. Sadar nggak, kalau ditotal dengan bunga dan biaya admin yang disembunyikan, barang yang harganya 5 juta rupiah bisa membengkak jadi 7 juta rupiah. Di kantor, fisik dan mental kalian diperas habis-habisan oleh atasan. Di luar jam kerja, hasil keringat kalian diserahkan secara sukarela ke startup finansial. Kalian diperas dari dua arah, dan kalian menjalaninya sambil tersenyum di balik Instastory. Jadi, langkah pertama yang mutlak wajib kalian lakukan sekarang juga adalah puasa aplikasi dan bunuh gengsi. Kurangi intensitas check out barang tidak penting, hapus paleter. Mulai biasakan masak sendiri atau bawa bekal. Biarkan teman kantor menertawakan kalian karena bawa rantang dari rumah. Biarkan mereka merasa lebih keren. Mereka bisa tertawa sekarang, tapi mereka akan pusing 7 keliling dan sembunyi saat ditagih debt collector tahun depan. Langkah kedua di level ini khusus untuk kalian yang terlahir sebagai sandwich generation. Saya tahu kalian sayang keluarga, sangat tahu, tapi kalian butuh yang namanya protokol tega. Ingat instruksi pramugari di pesawat saat keadaan darurat? Pasang masker oksigen Anda sendiri sebelum menolong orang lain. Kalian tidak akan pernah bisa menyelamatkan ekonomi keluarga kalau kalian sendiri sedang tenggelam dalam lautan hutang. Mulai malam ini, komunikasikan secara jujur batas kemampuan finansial kalian kepada keluarga. Jangan memaksakan diri memberi lebih dari kapasitas sampai kalian harus meminjam di pinjol. Berkata tidak
Hari ini jauh lebih baik daripada membawa seluruh keluarga hancur berantakan esok hari. Nah, uang hasil berhemat dari puasa aplikasi dan memotong biaya gengsi tadi wajib kalian alokasikan untuk dana darurat. Dan disinilah banyak orang Indonesia salah kaprah dan sok pintar. Banyak ibu-ibu atau anak muda yang baru gajian berpikir, uangnya saya belikan emas perhiasan saja deh di toko emas depan pasar, bisa dipakai kondangan sekalian investasi. Dengarkan baik-baik, ini adalah kebodohan finansial. Toko emas itu murni pedagang yang cari untung, bukan yayasan amal. Kalau kalian beli kalung seharga 5 juta rupiah hari ini dan besok tiba-tiba kalian masuk rumah sakit dan butuh uang darurat lalu menjualnya kembali, harganya akan dipotong spread atau selisih jual beli yang bisa mencapai 10% hingga 25%. Uang kalian bukannya bertambah, malah hilang 1 juta dalam semalam dimakan ongkos bikin dan potongan toko. Dana darurat itu fungsinya sebagai pelampung penyelamat nyawa. Syarat mutlaknya harus bisa dicairkan detik itu juga tanpa potongan sepeser pun. Tempatkan dana darurat di instrumen yang tepat, bagi menjadi 2 keranjang. Keranjang pertama, uang tunai di rekening bank biasa sebesar 1 bulan pengeluaran untuk kejadian kaget, ban motor bocor, tambal gigi, atau anak demam tengah malam. Keranjang kedua, masukkan ke reksadana pasar uang, RDPU atau bank digital dengan bunga harian yang tinggi. Mengapa RDPU? Karena nilainya sangat stabil, bunganya lumayan untuk melawan inflasi, dan yang paling penting, zero spread. Kalian tarik hari ini, uang kalian utuh tanpa potongan. Kumpulkan perlahan sampai mencapai target 3 hingga 6 bulan. Total pengeluaran bulanan untuk kalian yang masih single, dan 6 hingga 12 bulan untuk yang sudah berkeluarga. Jangan sok mau berinvestasi kalau dana darurat kalian masih nol besar. Sekarang, kalau dana darurat sudah aman, barulah kita naik kelas ke level investasi sejati. Tahun ke depan, musuh kalian bukan cuma kemiskinan, tapi keserakahan diri sendiri. Kalau ada teman atau influencer yang menawarkan investasi dengan janji pasti untung 20% sebulan, sambil rebahan, tampar pipi kalian, biar sadar. Tinggalkan segera, itu pasti penipuan bodong. Hukum alam keuangan itu mutlak. High return, high risk. Kalau mau aman dari inflasi yang makin gila, belilah logam mulia emas batangan murni, bukan perhiasan. Dan ingat, emas batangan itu untuk ditahan jangka panjang, minimal 5 tahun. Atau, opsi yang paling elegan, belilah surat berharga negara SBN. Kalian secara harfiah meminjamkan uang ke negara, dan negara yang akan bekerja keras setiap bulan untuk membayar bunga ke rekening kalian. Kalian tidur, uang kalian bekerja, pajaknya kecil, keamanannya dijamin undang-undang. Jangan pernah latah atau FOMO main saham, trading, atau kripto kalau pondasi dana darurat dan mental kalian belum sekuat baja. Saham dan kripto adalah instrumen penyerangan yang super agresif. Jangan berlagak mau maju perang menyerang kalau tembok pertahanan keuangan di rumah kalian masih terbuat dari triplek basah. Sekali pasar finansial anjlok, mental kalian akan hancur lebur. Kalian panik, jual rugi cut loss, dan akhirnya kembali miskin. Selesaikan dulu pertahanan dasar kalian. Dunia ke depan tidak akan menjadi lebih ramah. Harga barang akan terus merangkak naik, mencekik leher. AI dan robot akan semakin pintar dan perlahan menggantikan pekerjaan-pekerjaan repetitif. Kalau kalian masih bersikap lembek, menolak belajar literasi keuangan, dan hanya berdoa menunggu pemerintah menurunkan harga bahan pokok atau nunggu BLT cair, kalian akan tergilas roda zaman tanpa sisa. Ambil kendali penuh atas hidup kalian hari ini. Berhenti scrolling tanpa arah, berhenti mengeluh di kolom komentar media sosial, dan berhenti menyalahkan keadaan. Menyalahkan sistem tidak akan pernah membuat saldo M-Banking kalian bertambah. Atur arus kas kalian seketat mungkin. Coba kalian lihat pedagang gorengan di pinggir jalan. Mereka bertahan karena perputaran cash flow-nya jelas setiap hari. Tiru disiplin mereka dalam memutar uang, bukan malah mematikan uang kalian di barang-barang gengsi yang nilainya turun tiap detik. Pilihan sekarang ada di tangan kalian. Mau tetap menutup mata
menjadi korban sistem yang selalu stres dan kehabisan uang di minggu ketiga, atau mulai merancang strategi, menahan ego sesaat, dan menjadi tuan rumah atas kebebasan finansial kalian sendiri di masa depan? Sekarang coba jujur-jujuran aja deh. Dari semua kebiasaan buruk yang gue bahas tadi, bocor halus mana sih yang paling susah banget buat kalian tahan? Apakah godaan check out keranjang online, jajan kopi susu tiap siang, atau malah cicilan pay later yang udah terlanjur numpuk? Coba drop pengakuan dosa finansial kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi dan cari solusinya bareng-bareng. Kalau video ini ngebuka pikiran kalian, jangan lupa like, save videonya buat pengingat pas gajian nanti, dan share ke teman tongkrongan kalian yang kerjanya ngeluh bokeh, tapi tiap hari paketnya datang terus. Sampai jumpa di bedah strategi berikutnya.